Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rio Eldianson. Banyak business owner yang memang menganggap bahwa profit adalah segalanya. Padahal lebih dari itu, cash flow merupakan darah bagi dalam sebuah bisnis, yang ketika alirannya terhenti, maka berhentilah bisnis tersebut dikarenakan darahnya tidak bisa mengalir lagi. Karena itu, menjadi hal penting seorang business owner sangat memperhatikan kondisi cash flow di perusahaannya. Michael Flynn dalam teorinya di 2018 mengatakan 82% small business itu gagal dikarenakan permasalahan cash flow. Bahkan dalam manajemen cash flow, ada sebuah adagium yang memang mengatakan adalah cash is king, profit is queen. Begitu besarnya peranan cash flow dalam sebuah bisnis, sehingga siapapun pengusaha, business owner, sebuah pimpinan usaha itu tidak bisa menganggap remeh yang namanya adalah cash flow. Cash flow ketika memang bisa dikelola baik, maka dia mampu menghidupkan sebuah usaha dan bisa membuat usaha tersebut bertahan hingga jangka panjang. Jika seberapa besar pun profit yang dimiliki sebuah usaha ketika memang dia memiliki pengelolaan cash flow yang buruk, maka peluang terjadinya kebangkrutan itu sangatlah besar. Kalau kita mengacu kepada teori di keuangan, bahwasanya cash flow kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah cash flow operasi atau operasional. Yang kedua adalah cash flow yang memang menitik beratkan kepada bidang investasi. Yang ketiga adalah cash flow yang berhubungan dengan financing atau bisa dibilang pembiayaan ataupun urusannya dengan hutang piutang. Nah, rekan-rekan sobat keuangan, hari ini kita coba membahas bagaimana sebuah perusahaan bisa kita kelompokkan bagi-bagi berdasarkan kondisi cash flow-nya. Kalau kita melihat aliran cash flow dari dia cash in, maka masuk dia ke dalam ruangan tabung. Kalau kita baca di sini ada tabung, ada semacam inilah cash in hand yang memang dipegang oleh perusahaan, dan di tabungnya ini keluar akan menjadi cash out. Nah, bagaimana antara cash in hand di dalam tabung dan cash out itu bisa kita kelola, bahwa cash in hand itu bisa berada, jangan sampai cash out itu terlalu besar sehingga cash in hand tersebut bisa habis atau hilang. Nah, di sini pentingnya ketika cash in hand itu sudah tidak ada, maka operasional itu bisa mati, seperti layaknya darah yang dalam tubuh seseorang ketika sudah tidak bisa mengalir, tidak bisa bergerak, maka bisa dibilang bisnis tersebut akan mati ketika memang tidak memiliki cash flow yang baik. Baik, yang pertama kalau kita bagi dari cash operasi, financing, dan investasi, kita akan membagi ke dalam 3 jenis perusahaan berdasarkan cash flow. Yang pertama adalah perusahaan startup. Perusahaan startup itu memiliki kecenderungan cash operasinya adalah negatif. Kenapa? Karena dia baru memulai, biasanya penjualan pemasukan itu sedikit, sehingga cash operasinya itu cenderung negatif, atau yang kita bisa disebut dalam kondisi tidak profit atau loss. Dalam hal ini penjualan atau sales pemasukan yang didapat itu lebih kecil dari pengeluaran yang memang harus dikeluarkan, sehingga pengeluaran lebih besar, sehingga cash operasinya adalah negatif. Yang kedua, di dalam bentuk dari startup, perusahaan startup adalah cash investasinya itu cenderung dia negatif, justru negatif juga dikarenakan dia banyak melakukan pembelanjaan yang sifatnya investasi, seperti membeli mesin atau membeli aset yang memang tujuannya bisa untuk jangka panjang, sehingga jenis-jenis pengeluaran seperti ini dia lebih banyak pengeluarannya, sehingga cash investasinya juga negatif. Nah, startup di sini memiliki cash flow financing itu biasanya adalah positif, dikarenakan biasanya dia melakukan semacam pinjaman atau pembiayaan yang memang bisa masuk ke dalam case-nya sehingga bisa menjadi dana operasionalnya nanti kelak ya.
Sehingga startup ini biasanya membutuhkan dana segar ya, dalam bentuk pinjaman dan sebagainya. Jadi bentuk yang pertama dari perusahaan berdasarkan cash flow adalah perusahaan startup, yaitu dengan cash operasi yang negatif, lalu cash investasi yang negatif pula dikarenakan dia banyak berinvestasi, pengeluaran sifatnya investasi dari sisi aset dan sebagainya. Yang ketiga adalah dari sisi financing, dia cash flow-nya cenderung positif, sehingga dengan positifnya itu dia mendapatkan dana pinjaman sehingga bisa menggunakan dana tersebut untuk operasionalnya. Lalu bentuk yang kedua adalah yang kita sebut dengan growing company, yaitu adalah perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh. Nah, pada sisi cash flow operasinya, pada cash flow operasionalnya, sebuah perusahaan yang sedang bertumbuh itu sejatinya memiliki cash flow operasi yang memang bersifat positif, di mana pemasukan itu harus lebih besar daripada pengeluaran operasionalnya. Sehingga perusahaan growing company ini dia sangat berbahaya sekali atau sangat dinilai buruk ketika memang memiliki cash flow operasinya negatif. Padahal disitulah harusnya dia bisa memposisikan bahwa cash flow operasional itu bisa lebih besar pemasukannya daripada pengeluaran, sehingga growing company harusnya memiliki cash flow operasi yang bersifat positif. Yang kedua adalah cash flow dari sisi investasi pada perusahaan growing company itu haruslah juga biasanya bentuknya negatif. Artinya karena dia perusahaan bertumbuh, masih banyak investasi-investasi yang memang dilakukan oleh perusahaan bertumbuh ini dengan membeli aset sehingga pengeluaran-pengeluarannya lebih banyak, tetapi memang tujuannya untuk investasi, ya, pakai itu pembelian aset dan lain sebagainya yang sifatnya investasi bagi perusahaan tersebut. Dari sisi financing, ini harusnya juga positif dikarenakan memang dari sisi financing, cash flow financing, seharusnya dalam perusahaan bertumbuh ini adalah negatif, bukan positif, dikarenakan ketika dia sudah bertumbuh, sudah memiliki cash flow yang baik, sudah banyak aliran masuk yang lebih baik, dia cenderung untuk menyelesaikan utang piutangnya atau utangnya, atau pembiayaan di bank atau kredit di bank itu bisa dia lunaskan, sehingga cash yang keluar itu untuk pelunasan financingnya jauh lebih besar, sehingga perusahaan bertumbuh cash flow financing itu idealnya adalah negatif, bukan positif. Karena kalau positif artinya dia justru malah kok dia bertumbuh kok malah ngutang-ngutang terus gitu. Tapi kalau dia sudah bertumbuh, idealnya dia sudah bisa menyelesaikan utang-utangnya yang mungkin dia lakukan ketika pada masa startup, ya, perusahaan-perusahaan startup itu sendiri. Baik, selanjutnya bentuk ketiga berdasarkan cash flow yang memang itu adalah unhealthy company, yaitu perusahaan yang memang tidak sehat, perusahaan yang memang bisa dilihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memang kalau kita mau investasi di perusahaan tersebut jangan dipilih lah kalau bentuk cash flow-nya seperti itu. Kalau kita mau investasi beli saham perusahaan tersebut, jangan dibeli, jangan dipilih, karena memang dari sisi cash flow-nya sudah tidak sehat. Nah, unhealthy company ini di dalam cash flow, yang pertama adalah dari sisi cash flow operasional dia tentu negatif. Kenapa? Karena lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Pemasukan operasionalnya itu tidak bisa membackup atau mengcover dari pengeluaran operasional yang ada di perusahaannya, sehingga otomatis pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran, di mana pengeluaran lebih besar, artinya cash flow operasionalnya pasti akan bentuknya negatif. Yang kedua, dari sisi cash flow investasi itu justru malah positif. Kenapa positif? Kok positif itu malah buruk di dalam investasi? Karena ciri-ciri cash flow investasi itu positif artinya seringkali perusahaan-perusahaan itu menjual aset-aset dia, aset-aset investasinya, sehingga yang tadinya dikeluarkan uangnya malah jadi setelah dijual menjadi masuk uangnya kepada perusahaan itu sendiri. Nah, ketika memang sudah masuk ke dalam perusahaan itu, ya otomatis cash flow-nya investasi menjadi positif. Itu ciri-ciri yang sudah mulai tidak sehat, yaitu perusahaan-perusahaan yang berusaha menjual asetnya, aset investasinya. Yang ketiga adalah dari sisi perusahaan unhealthy company ini adalah yaitu cash flow financingnya itu juga positif, artinya dia terus masuk memohon untuk kredit atau pinjaman-pinjaman, sehingga masuk uang tersebut
tapi memang digunakan untuk mengcover operasional memang tidak tertutupi dari pemasukan operasional itu sendiri. Nah ini penting sekali cash flow ini bisa dipahami bagi para orang yang memang memiliki profesi sebagai investor atau memang business owner untuk menganalisa perusahaan yang dimilikinya, ataupun pimpinan perusahaan yang memang bisa menganalisa kondisi perusahaannya supaya memang bisa dilakukan langkah-langkah antisipatifnya ketika sudah melakukan analisa bahwa dikenenggarai bahwa memang perusahaannya ada unhealthy company, perusahaan yang tidak sehat, perusahaan yang lagi turun, bisa dilakukan langkah-langkah untuk mengobati perusahaannya. Ataupun bagi para investor, jangan sekali-sekali milih perusahaan-perusahaan yang unhealthy company untuk dijadikan sebagai ladang investasi bagi dana yang dimilikinya. Baik, mungkin itu para business owner, para orang-orang yang tertarik pada bidang keuangan, semoga tentang pembahasan cash flow ini bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwasanya cash flow itu tidak hanya sekedar sesederhana uang masuk dan uang keluar, tapi lebih dari itu. Ternyata dari cash flow itu kita bisa melihat atau menganalisa kondisi kesehatan atau kondisi dari sebuah perusahaan. Demikian dari saya, Rio Eldianson, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.